Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Fahri Ramdhani dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya dengan NIM 230301032. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Studi Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja pada bidang animasi komputer. Nah, dan juga saya akan mempresentasikan mengenai alur produksi animasi, kemudian perkembangan animasi dunia, teknik animasi, serta produk life cycle pada produk animasi. Nah, presentasi ini akan memberikan gambaran bagaimana animator bekerja kepada teman-teman semuanya. Bagaimana sebuah animasi direncanakan, bagaimana animasi diproduksi, serta bagaimana perkembangan teknologi mengubah sebuah industri animasi dari masa ke masa. Nah, kita akan masuk ke kesehatan dan keselamatan kerja animasi komputer. Nah, ketiga ini memiliki beberapa fokus utama yaitu ergonomi, risiko kesehatan mata, risiko cedera otot, kemudian gangguan psikologis, dan keamanan data dan perangkat digital. Animator bekerja menggunakan komputer dalam waktu yang sangat panjang, seringkali lebih dari 8 jam sehari. Karena itu, aspek ketiga sangat penting untuk mencegah kesehatan jangka panjang. Yang pertama adalah ergonomi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ergonomi ini cara pencegahannya adalah dengan penggunaan kursi dengan sandaran punggung yang baik, meja dengan cat tinggi yang pas, serta monitor yang sejajar dengan mata. Sangat penting untuk mencegah cedera tulang belakang dan leher. Nah, yang kedua, risiko kesehatan mata. Menatap layar monitor dalam jangka panjang dapat menyebabkan komputer vision syndrome yang ditandai dengan mata perih, kering, bahkan sakit kepala. Nah, solusi yang paling umum untuk digunakan dalam menangani masalah ini adalah aturan 20-20-20 rule, yang dimana kita akan setiap kita menatap komputer selama 20 menit, kita akan menatap jarak sejauh 20 kaki. Nah, yang ketiga adalah RSI atau Repetitive Strain Injury. Animator menggunakan pen, tablet, atau mouse secara terus-menerus, sehingga jari-jari pergelangan tangan dan bahu bisa mengalami ketegangan. Nah, oleh karena itu, pemanasan tangan dan istirahat rutin sangat diperlukan. Nah, yang keempat ini adalah stres dan kelelahan mental. Proyek animasi biasanya memiliki deadline yang ketat, membuat animator rentan mengalami stres, manajemen waktu, dan pembagian tugas yang sangat membantu mengurangi beban. Nah, yang terakhir adalah keamanan digital. Nah, file proyek animasi sering berukuran besar dan rawan hilang. Oleh karena itu, backup otomatis menggunakan cloud storage atau NSA sangat penting. Nah, kita akan lanjut ke tahap alur produksi animasi. Nah, alur produksi animasi ini sendiri terbagi ke dalam tiga tahapan besar. Nah, tahapannya akan saya jelaskan dalam slide ini. Nah, tahap awal ini merupakan tahap yang sangat penting karena menentukan arah keseluruhan produksi yang akan dilakukan, yaitu tahapan pre-production. Nah, tahapan pre-production ini yang dilakukan adalah pembuatan ide dan konsep, penulisan skrip atau naskah, pembuatan storyboard, serta pembuatan karakter design, dan juga pembuatan animatik yaitu versi kasar dari animasi yang menentukan ritme dan timing. Nah, tahap yang kedua ada tahapan production. Nah, di tahapan ini adalah tahapan inti dengan berbagai proses teknis seperti modeling, membuat karakter atau objek tiga dimensi, kemudian staging, yaitu membuat tulang dan juga kontrol karakter. Nah, kemudian animasi, menggerakkan karakter, juga texturing, memberi warna dan juga detail pada karakter yang telah kita buat. Nah, dalam tahapan ini juga kita memberikan lightning yaitu mengatur pencahayaan. Kemudian kita akan melakukan rendering yaitu menghasilkan gambar akhir tiap frame. Nah, tahapan ini paling lama karena setiap detik animasi membutuhkan sekitar 24-30 frame. Selanjutnya adalah tahapan post production. Nah, ini adalah tahap finishing yang dimana
Di dalamnya ada proses compositing, color grading, dan juga penambahan efek visual yang kemudian ada juga editing dan penambahan musik dan juga suara. Nah, setelah itu animasi akan siap untuk didistribusi. Kita akan menjelaskan selanjutnya adalah proses perkembangan animasi di dunia. Nah, seperti yang teman-teman kalian lihat, perkembangan animasi sudah berkembang cukup lama yang dimulai dari tahun 1800-an, berkembang ke 1900-an, kemudian lanjut lagi 1920-an, lanjut ke 1950-an, 1960-an, sampai ke 1980-an dan juga seterusnya. Nah, saya akan menjelaskan perkembangan animasi di tiap-tiap era tersebut. Nah, yang pertama adalah era prafilm. Nah, yang dimana animasi dimulai dari alat optik seperti zootrope dan juga praxinoscope. Nah, kalau kalian tahu dan ingin tahu, nah contoh karya animasi penting yang pertama kali dibuat dengan alat-alat ini adalah Humorous Face of Funny Face yang dibuat sekitar tahun 1946. Nah, salah satu animasi pertama di dunia. Nah, kemudian kita lanjut nih ke tahun 1920-an sampai 1930-an. Nah, pada era ini kartun Disney dan juga kartun awal. Nah, pada era ini animasi mulai populer, bentuknya masih hitam putih, namun sudah memiliki karakter yang kuat. Nah, contoh-contohnya adalah Steamboat Willie yang dibuat pada tahun 1928, yaitu Boot Mickey Mouse kalau kalian tahu intro-intro yang pas mulai film-film Disney, nah itu itunya. Nah, kemudian ada juga Snow White and the Seven Dwarfs. Nah, ini dibuat pada tahun 1937. Nah, ini adalah film animasi panjang pertama yang pernah dibuat oleh Disney. Nah, kemudian kita akan lanjut ke era dua dimensi tradisional yang dimulai dari tahun 1940-an sampai 1980-an. Nah, studio-studio besar nih seperti Disney, Warner Bros, dan Hanna-Barbera mendominasi. Animasi dibuat menggunakan gambar tangan demi tangan. Nah, jadi dulu tuh dibuatnya menggunakan tangan demi tangan, dibuat kemudian digabung dan akhirnya di-editing hingga akhirnya menjadi sebuah animasi yang dapat kita tonton secara utuh. Nah, contoh-contoh film animasi tersebut adalah Tom and Jerry. Pasti kalian semua pernah tahu karena itu termasuk kartun yang menemani masa kecil kita. Nah, kemudian kalau kalian tahu juga ada animasi Looney Tunes, terus The Jungle Book yang dibuat pada tahun 1967. Kemudian ada film Akira yang dimana ini adalah puncak animasi dua animasi Jepang. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke era 1990-an. Nah, ini tuh adalah era revolusi komputer CGI. Industri teknologi mulai beralih ke komputer, lahir teknologi 3D modern. Nah, contoh-contoh karya animasi yang dibuat dalam era ini adalah contohnya Toy Story yang dibuat pada tahun 1995. Nah, ini tuh kalau kalian tahu film 3D full CGI pertama yang pernah dibuat di dunia. Nah, kemudian ada juga film Jurassic Park. Ini film tentang dinosaurus. Nah, ini adalah film yang menggunakan CGI untuk hewan. Ini contoh film-film yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke era 2000-an sampai 2010-an mungkin sampai sekarang ya. Nah, di era ini studio Pixar, DreamWorks dan juga Blue Sky mengalami sukses yang sangat besar. Nah, contoh-contoh karya mereka yang sukses adalah Shrek yang dibuat pada tahun 2001 yang menceritakan tentang ogre hijau itu, kemudian Finding Nemo yang dibuat pada tahun 2003, itu film yang benar-benar sangat bagus. Nah, kemudian ada film yang pasti kalian tahu dan juga mendapatkan predikat sebagai film terlaris sepanjang masa waktu itu, yaitu Avatar yang dibuat pada tahun 2009. Nah, film ini tuh adalah puncak revolusi motion capture. Nah, kemudian kita akan masuk ke era real time dan juga AI dari 2020 sampai juga sekarang. Nah, pada perkembangan teknologi ini, khususnya pada dunia animasi, AI juga sangat membantu pada perkembangannya. Nah, contoh-contoh animasi teknologi, animasi-animasi yang menggunakan teknologi terbaru adalah
The Mandalorian pada tahun 2019. Nah, ini menggunakan real-time Unreal Engine. Kemudian ada Spider-Man Into the Spider-Verse yang dibuat pada tahun 2018. Nah, ini tuh film Spider-Man tapi dibuat dengan gaya visual dua dimensi yang menggabungkan unsur tiga dimensi, yaitu hybrid. Nah, AI asisten di animasi ini seperti Adobe Sensei digunakan untuk auto rigging, auto lip sync, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahapan teknik pembuatan animasi. Oh iya, sebelum masuk itu, kita juga di sini akan menjelaskan dampak teknologi terhadap perkembangan animasi. Nah, dampak teknologi ini juga cukup besar dalam perkembangan animasi. Contohnya seperti GPU yang semakin kuat akan menghasilkan render yang semakin cepat. Kemudian juga hadirnya pipeline otomatis, dan juga hadirnya cloud rendering. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kehadiran AI juga sangat mempercepat dalam proses produksi animasi. Contoh salah satunya adalah mempercepat desain karakter. Kemudian kita akan lanjutkan ke tahap pembuatan animasi. Nah, dalam tahap teknik pembuatan animasi ini, kita memiliki 7 teknik pembuatan animasi. Nah, setiap teknik animasi memiliki karakteristik dan juga kegunaannya sendiri. Seperti contohnya, dua dimensi tradisional, seperti film-film Disney klasik, anime. Nah, kemudian ada juga 3D CGI, seperti studio besar yang menggunakannya Pixar dan juga DreamWorks. Nah, kemudian ada stop motion seperti Coraline, Kubo and the Two String. Nah, kalau kalian mungkin yang lebih umum yang menggunakan teknik stop motion adalah Sound the Ship. Kemudian juga ada teknik motion graphic. Nah, video perusahaan, intro YouTube itu semua menggunakan motion graphic. Nah, teknik ini rata-rata digunakan untuk memproduksi iklan sebuah perusahaan. Nah, ada juga teknik yang namanya rotoscoping seperti scanner Darkly. Nah, ada juga motion capture. Nah, motion capture ini yang dipakai untuk membuat avatar dan juga game-game triple A seperti contohnya GTA 5 mungkin kalian tahu yang bisa kalian lihat contohnya di YouTube yang dimana ada karakter yang gerakannya dibuat berdasarkan tangkapan dari gerakan asli manusia itu sendiri yang menggunakan baju hijau dan juga memiliki sensor-sensor untuk mendeteksi gerakan tersebut. Nah, terus kita lanjut nih ke produk life cycle animasi. Nah, produk life cycle animasi ini adalah tahapan yang menentukan arah animasi tersebut akan berlangsung. Nah, pada tahap produk life cycle ini memiliki 4 tahapan utama, yaitu introduction, growth, maturity, dan juga deadline. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu pada kalian. Introduction. Nah, tahap ini adalah tahap saat promosi dilakukan, seperti rilisnya teaser dan juga trailer. Kemudian lanjut ke tahap growth. Nah, ini terjadi ketika film dirilis dan mulai populer. Penonton meningkat dan juga mulai menghasilkan uang. Nah, lanjut ke tahap maturity adalah tahap puncak popularitas. Nah, di mana ditandai dengan filmnya sudah dikenal luas dan juga banyak merchandise yang sudah terjual. Masuk ke tahap baseline. Tahap baseline menjadi ketika penonton sudah mulai menurun, sudah mulai bosan dengan karya-karyanya. Nah, lalu studio memutuskan nih, apakah akan membuat sequel atau reboot. Contohnya pada film Toy Story atau anime panjang yang masih bertahan di pasar seperti yang sudah saya sebutkan tadi contohnya adalah Frozen dan juga Naruto. Nah, ini adalah contoh-contoh film yang menerapkan PLC seperti Spider-Man yang mengalami reboot sampai 3 kali, kemudian Frozen yang membuat sequel dari cerita utamanya yaitu Frozen 2 dan juga berhasil membuat spin-off karakter lainnya yang dimana memilih sebagai Olaf sebagai karakter utama di cerita lainnya dalam film Olaf the Prison. Nah, lanjut masuk ke bagian kesimpulan. Dari seluruh materi yang sudah kita bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa industri animasi adalah industri yang kompleks dan memerlukan keahlian teknis, serta kreativitas dan juga kerjasama tim. Nah, aspek kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting karena animator bekerja dalam waktu yang panjang menggunakan komputer, postur tubuh, kesehatan mata, dan juga stres kerja, sehingga keamanan data sangat mempengaruhi kualitas kerja.
Kemudian proses pembuatan animasi tidak sederhana, dimulai dari produksi, kemudian yang penuh perencanaan, produksi yang penuh tantangan teknis, hingga pasca produksi yang memastikan kualitas akhir. Nah, sebuah tahap ini harus terorganisir dengan baik. Lalu, perkembangan animasi dari era film hingga era modern menunjukkan bahwa teknologi berperan besar dalam membuat inovasi dari gambar dua tangan, kemudian masuk ke animasi dua dimensi, lanjut ke CGI, motion capture, hingga sekarang penggunaan game engine dan juga AI. Nah, teknik pembuatan animasi juga semakin beragam sehingga kreator dapat memilih metode yang paling cocok untuk kebutuhan proyek. Nah, yang terakhir adalah konsep produk life cycle membantu studio menentukan strategi rilis, promosi, dan kelanjutan sebuah film atau serial animasi agar tetap relevan di pasar. Nah, dengan memahami semua aspek ini, kita bisa melihat bahwa animasi bukan hanya karya seni, tetapi juga hasil teknologi, kolaborasi, dan juga perencanaan bisnis yang sangat baik. Nah, kalau begitu, sekian dari saya, Pak Ramdhani. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.